Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di pertemuan minggu ini. Walaupun belajarnya masih secara daring atau online, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga harapan kita semua untuk bertatap muka langsung di sekolah segera terrealisasi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi pada pertemuan kali ini, Ibu ingatkan lagi kalian untuk mengisi daftar hadir. Mungkin yang tadi di pagi hari jam 8 belum mengisi link kehadiran gitu ya. Silahkan kalian isi dulu terlebih dahulu, karena nanti saya akan merekap absensi di link kehadiran gitu ya. Nah, sebelum kita membahas detail mengenai teks laporan hasil observasi, jangan lupa, dan ini adalah menjadi suatu kebiasaan yang harus selalu ditanamkan, yaitu berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi minggu ini tidak jauh ya, atau masih seputar dengan teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum Ibu menjelaskan ke pokok materi, nah, tujuan pembelajarannya itu adalah kalian dapat menentukan ciri-ciri kebahasaan atau aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi dengan rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Jadi, ketika Ibu menjelaskan materi dari awal sampai akhir, jika nanti ada pembahasan Ibu yang kurang kalian pahami, silahkan kalian bertanya di grup WhatsApp ya. Diusahakan tidak melalui japri WhatsApp. Kenapa? Karena ketika kalian bertanya, nanti saya akan jawab di grup. Secara otomatis nanti teman-teman kalian yang tidak paham ikut paham, begitu ya. Jadi diusahakan di grup WhatsApp begitu. Nah, hari ini kita akan belajar seputar kaidah atau aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Nah, seperti apa sih dan apa saja aspek atau kaidah kebahasaannya? Mari kita simak bersama. Kurang lebih aspek kebahasaan teks LHO itu ada 4. Nanti keempat-empatnya ini akan Ibu bahas satu persatu. Jadi kalian pahami betul ya, simak baik-baik supaya kalian benar-benar paham. Nah, yang pertama itu ada frasa, verba, dan nomina gitu ya. Kemudian ada afiksasi atau imbuhan. Kemudian ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kompleks, kalimat tunggal atau kalimat majemuk, itu nama lainnya ya. Jadi kurang lebih hari ini kita akan belajar keempat submateri ini, yaitu mengenai aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mari kita lanjut ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama ini adalah kata serta frasa, verba, dan nomina. Jadi intinya poin yang pertama ini adalah mengenai frasa, verba,
dan nomina. Apa sih itu verba dan nomina? Kalian harus tahu dulu konsep dari verba dan nomina. Jadi verba itu nama lainnya adalah kata kerja. Kalau nomina itu adalah kata benda. Ya. Jadi dua frasa ini yang dominan digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Mari kita akan bahas apa itu verba dan apa itu nomina. Nah, ya, ibu sambil menjelaskan, kalian sambil memperhatikan ya. Sambil memperhatikan contohnya. Jadi nanti ketika ibu menjelaskan, kalian kaitkan dengan contohnya. Nah, di sini yang pertama itu ada frasa verba. Frasa verba atau frasa kerja adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja atau verba. Ya, apa sih itu distribusi itu posisi ya. Jadi frasa verba itu sama dengan kata kerja atau verba. Mungkin kalau di SMP sudah jelas pasti kelas kata itu sudah dipelajari apa itu kata kerja, kata benda, kata sifat gitu ya, kata keterangan, kata bilangan dan lain-lain. Itu pasti di SMP sudah pernah diajarkan. Ini hanya dasarnya saja seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih konsep dari kata kerja. Apa sih itu kata kerja atau verba? Jadi kata kerja itu kata yang menggambarkan proses, tindakan, perbuatan ataupun keadaan. Lihat contohnya. Kenapa sih contoh dari kalimat ini dikatakan sebagai frasa verba? Adik sejak tadi akan menulis dengan pensil baru. Nah, ada dua kata yang digaris bawahi, yaitu kata akan menulis. Nah, itu yang namanya frasa verba. Jadi yang menunjukkan kata kerjanya itu adalah kata menulis ya. Kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, mari kita lanjut ke frasa nomina. Kalian harus tahu dulu nih, apa sih nomina ya, atau nama lainnya adalah kata benda. Apa itu kata benda? Kata benda adalah jenis kata yang merujuk pada segala hal yang dapat dibendakan. Biasanya dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, ataupun tempat. Ya, jadi kurang lebih konsep dari nomina itu atau kata benda itu seperti itu. Contohnya, lihat. Dita menerima hadiah ulang tahun. Di situ ada kata yang digaris bawahi, menerima hadiah ulang tahun. Ya, jadi hadiah ulang tahun itu adalah termasuk dari kata benda atau frasa nomina. Ya, namanya hadiah ulang tahun kan terlihat ya bentuk fisiknya seperti apa, dan hadiahnya bentuknya bisa berupa macam-macam seperti itu yang namanya frasa nomina. Hadiah ulang tahun kan itu bentuknya benda ya, makanya dikatakan dengan kata benda atau nomina. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut. Nah, yang kedua itu adalah afiksasi atau imbuhan. Apa itu afiksasi? Coba kita lihat. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar, atau juga disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan itu disebut dengan kata berimbuhan atau afiksasi. Nah, di sini Ibu munculkan dua contoh kata berimbuhan.
Jadi ada kata dasar gigit dan juga kata dasar minum. Jika kata dasar diberikan imbuhan me, ya, en atau meeng, ya, atau men, ya, kemudian jenisnya adalah verba, maka akan membentuk kata imbuhan menggigit. Ya, kemudian ada kata dasar minum diberi imbuhan an, jenisnya nomina, akan membentuk kata imbuhan atau kata berimbuhan minuman. Jadi kata gigit itu adalah verba, ya. Kemudian ada kata minum yang jenisnya adalah nomina. Ya, ketika sudah diberi imbuhan. Jadi jenisnya akan berubah menjadi verba dan juga nomina. Jadi kurang lebih afiksasi ini seperti ini. Itu contohnya banyak sekali. Nanti kalian kalau penasaran contohnya apa saja sih afiksasi ini, banyak sekali ya, dari verba maupun nomina. Nanti kalian silahkan tinggal cari di internet atau googling di internet. Kemudian ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ibu akan jelaskan dulu apa itu kalimat definisi. Nah, konsep dari kalimat definisi, ya, kalian sudah pasti tentu paham apa itu definisi. Nama lainnya adalah pengertian. Jadi berhubungan dengan pengertian. Ya, jadi kalimat definisi ini adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Jadi kalimat definisi ini sifatnya secara umum atau global. Coba kalian perhatikan contohnya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kenapa sih Bu contoh kalimat ini menjadi kalimat definisi? Lihat, konsep dari definisi itu adalah pengertian yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas yang digambarkan secara umum atau global. Di situ ada kata adalah, ya. Nah, jadi contoh dari kalimat definisi itu ada kata adalah, ialah, merupakan. Nah, itu konsep dari kalimat definisi. Seperti itu. Masih mudah kan ya? Mudah ya. Jadi kalian pasti paham. Kemudian ada kalimat deskripsi. Nah, kalau tadi kalimat definisi digambarkan secara umum, nah kebalikan dari kalimat deskripsi, dijelaskan lebih spesifik atau detail dan ditangkap oleh panca indera. Jadi kalimat deskripsi ini adalah kalimat yang berisi pemaparan ataupun penjelasan yang sifatnya rinci dan jelas. Ingat ya, jadi kalau ditanya sifat perbedaan dari kalimat definisi dan deskripsi itu adalah kalau definisi digambarkan secara umum, kalau deskripsi itu digambarkan lebih spesifik dan ditangkap oleh panca indera. Jadi sifatnya rinci dan jelas atau terperinci ya, gitu. Nah, coba kita analisis contoh dari kalimat deskripsi. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Ya, kalau tadi kan
kalau di kalimat definisi dijelaskan secara pengertiannya bahwa wayang itu apa sih gitu ya. Nah, kalau di kalimat deskripsi dijelaskan bahwa wayang ini tuh terbuat dari apa sih? Warna wayangnya itu seperti apa sih? Begitu ya. Dan rupanya tuh seperti apa? Jadi sudah detail, spesifik gitu, sudah dijelaskan seperti itu. Atau misalkan seperti ini. Contoh deskripsi lainnya ya, gitu. Ibu contohkan lain. Misalkan wayang itu terbuat dari apa, warna yang digunakan dalam wayang itu misalkan seperti apa dan warnanya terbuat dari apa, gitu ya. Kemudian lagi rupanya itu atau wujudnya itu wayang tuh berbeda-beda atau jenis dari wayang itu berbeda-beda atau beragam. Nah, itu kan sudah detail ya, gitu, sudah spesifik gitu. Jadi di satu wayang ini kita bisa lihat bahwa si wayang ini jenisnya apa, warnanya terbuat dari apa, kemudian lagi warnanya seperti apa. Jadi sudah detail, sudah spesifik, bukan secara umum lagi, secara pengertiannya lagi. Begitu. Jadi perbedaannya di situ ya. Gitu, kalian pasti paham. Nah, ini yang terakhir nih, kalimat simpleks atau kalimat tunggal, dan kompleks adalah kalimat majemuk ya. Jadi biasanya kan kalian kalau di SMP pasti diajarinnya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalimat tunggal dan majemuk itu nama lainnya adalah kalimat simpleks dan kompleks. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa. Ya, satu klausa. Apa itu klausa? Jadi klausa ini adalah sekumpulan kata yang memiliki subjek dan predikat atau SP ya. Itu yang dinamakan dengan klausa. Gitu. Nah, kalimat tunggal ini ya atau kalimat simpleks ini adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Ingat, klausa itu adalah kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi, kalimat tunggal ini adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa, satu subjek, satu predikat. Begitu. Ya, itu yang namanya kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Nah, kalau kalimat kompleks atau kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Begitu, jadi dari satu kalimat itu ada dua subjek, ada dua predikat atau dikatakan dengan dua klausa, dua atau lebih ya, gitu. Jadi patokannya dua, begitu. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua, yaitu kompleks atau majemuk setara dan majemuk bertingkat. Gitu. Apa itu kalimat majemuk setara gitu ya, dan apa itu majemuk bertingkat? Mari kita bahas bersama. Jadi kalau yang majemuk setara itu adalah kalimat yang terbentuk dari penggabungan dua klausa yang memiliki kedudukan sederajat. Ya, kalau untuk yang majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang terbentuk dari anak kalimat dan induk kalimat, gitu ya. Supaya kalian lebih paham, kita lihat contoh dari kalimat simpleks dan juga kalimat kompleks.
Tapi sebelum ibu munculkan contohnya, kalian harus tahu dulu nih perbedaan dari kalimat simpleks dan kompleks. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau di kalimat simpleks itu memiliki satu subjek dan predikat atau satu klausa, kalau di kalimat kompleks itu memiliki dua subjek dan dua predikat atau dua klausa, atau bisa jadi lebih seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, tidak menggunakan konjungsi dan tanda koma. Itu yang kalimat tunggal ya. Kalau kalimat kompleks itu menggunakan konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata hubung dan tanda koma sebagai penghubung kedua klausa. Karena kalimat kompleks itu terdiri dari dua klausa atau lebih, jadi ditandai dengan konjungsi dan tanda koma. Gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga, kalau di kalimat tunggal itu bentuk kalimatnya sederhana. Namanya juga tunggal ya. Sudah pasti bentuk kalimatnya itu adalah sederhana. Kalau kalimat kompleks, bentuk kalimatnya itu terdiri dari dua klausa ya, yaitu klausa utama dan klausa subordinatif. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh soal. Di contoh kalimatnya. Kemudian ciri yang terakhir, dalam satu kalimat memiliki satu kejadian. Itu yang kalimat simpleks atau kalimat tunggal ya. Kalau yang kalimat kompleksnya itu dalam satu kalimat terdapat dua peristiwa atau dua kejadian. Karena dua klausa tadi, jadi ada dua subjek dan ada dua predikat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak contoh yang sudah ibu siapkan. Nah, ini untuk contoh kalimat simpleksnya dulu ya. Ini ibu munculkan ada 3 contoh kalimat simpleks gitu ya. Ingat, kalimat simpleks atau kalimat tunggal ya terdiri dari satu klausa. Artinya satu klausa itu terdiri dari subjek dan satu subjek dan satu predikat gitu ya, yang membentuk kalimat ya, membentuk kalimat. Makanya contohnya itu berupa kalimat. Lihat yang B ya, contoh yang B. Di situ ada kalimat yang bunyinya seperti ini. Kelelawar merupakan hewan unik. Di situ ibu sudah diberi keterangan ya. Di situ ada subjek, ada predikat, ada juga pelengkap. Subjek kelelawar, predikatnya merupakan, kemudian pelengkapnya itu adalah hewan unik. Ya. Nah, ini adalah contoh kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Nah, seperti apa sih kalimat kompleksnya? Ya, yang akan dibagi dua menjadi kalimat majemuk setara dan juga majemuk bertingkat. Coba kita lihat. Nah, ada berapa ini? Ada 1, 2, dan 3. Contoh kalimat kompleks. Di sini kalau yang kompleksnya setara, contohnya ada 2. Kalau yang kalimat kompleks bertingkat, contohnya ada 1. Tapi lumayan panjang ya, gitu. Yang namanya juga sudah kompleks bertingkat lagi. Nah, itu yang dinamakan kompleks bertingkat. Coba kita lihat satu persatu. Kita lihat yang B ya. Yang B. Kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Lihat, di situ ada kata tetapi. Ya, kata tetapi ini adalah konjungsi atau kata hubung dan ditandai dengan koma ya, tanda koma gitu sebagai penghubung. Jadi ada berapa predikat tuh? Ada 2 predikat ya, atau 2 klausa. Nah, gitu, setara. Maksudnya dari
setara itu adalah mempunyai kedudukannya sederajat. Jadi satu kalimat itu mempunyai kedudukan sederajat. Nah, kalau yang kalimat kompleks, kalimat kompleks bertingkat ya. Di sini ada klausa atas, ada klausa bawah atau anak kalimat dan induk kalimat. Coba lihat contohnya. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Nah, ini namanya bertingkat. Ya, maksudnya seperti ini. Jadi satu kalimat ini mempunyai dua fungsi yang berbeda. Ya, atau kedudukannya tidak sederajat. Lihat anak kalimat itu atau klausa atas itu, yaitu tadi SPK, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Karena ini adalah konjungsi atau kata hubung, kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Jadi dari kata karena sampai dengan tempat yang sama, sampai dengan titik, itu adalah keterangan. Tetapi si keterangan ini bisa dianalisis lagi. SPK-nya subjek, predikat, dan keterangan. Subjeknya yang mana? Kedua tempat ini. Kemudian predikatnya yang mana? Kata berada. Keterangannya yang mana? Di satu tempat yang sama. Ini yang namanya kalimat kompleks bertingkat, ya. Ditandai dengan konjungsi, kemudian ada klausa atas, klausa bawah atau induk kalimat, dan anak kalimat. Begitu. Jadi kedudukannya tidak sederajat. Yang kedudukannya sederajat itu hanya kalimat kompleks setara. Setara itu adalah nama lainnya sederajat. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti untuk tugasnya mengenai aspek kebahasaan ya, atau kaidah kebahasaan. Jadi nanti kalian bisa unduh, kalian baca petunjuk pengisian soalnya seperti apa, dikirimnya melalui apa, tidak ditanyakan lagi karena di situ sudah jelas. Bahkan tanggal terakhir pengumpulannya pun sudah ada. Jadi kalian cermati dulu, kalian baca dulu petunjuk pengisian soalnya, kemudian kalian baca betul-betul soalnya. Jadi sebelum ditanyakan, kalian pahami dulu. Jika ada satu atau dua soal yang tidak kalian pahami, boleh kalian tanyakan di grup WhatsApp. Tidak melalui japri WhatsApp, di grup aja. Kan karena kalian sudah difasilitasi grup itu untuk diskusi bersama dengan saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Gitu ya. Kurang lebih hari ini kita membahas aspek kebahasaan. Ada 4 poin yang tadi kalian pahami pembahasan melalui video ini. Jika ada yang kurang kalian pahami, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp. Tetap semangat, jaga kesehatan, kerjakan tugasnya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan kalian tanyakan. Jangan diam aja ya. Gitu. Jangan tanyakan ke temannya, belum tentu temannya juga paham. Lebih baik tanyakannya langsung ke saya tapi melalui grup WhatsApp. Gitu ya. Ibu akhiri pertemuan minggu ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.